10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Khairan min zalika jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Lam sukun bertemu dengan huruf lam, nol harokat, idgham mutamatsilin, leburkan. Lam yang pertama masukkan pada lam yang kedua. Lam yang pertama leburkan pada lam yang kedua, nol harokat tanpa ditahan. Ya, jangan ditahan. Bal kadzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ya teman-teman. Kita baru mulai di halaman 360 ya. Dan sekarang kita masuk ke halaman 361. Silahkan dibuka bagi kawan-kawan semua, bagi sahabat semua yang kepengen atau yang mau sambil buka mushaf, dibuka halaman 361. Suaranya aman teman-teman? Mudah-mudahan suaranya tetap aman ya. Yang sudah gabung, yuk boleh bantu dibagikan, boleh bantu syiarkan. Mohon maaf kita baru mulai, biasanya kita mulai pagi ya. Namun pagi ini, hari ini kita mulai agak siang sekitar pukul 9 atau setengah 9 tadi ya. Baik, kita lanjut. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha. Ulang dari sini. Mim makanim ba'idin sami'u laha taghayyuran
wa zafira. Taghayyuza, zo-nya dibaca tebal. Saat mengucapkan huruf zo, arahkan ujung lidah kita pada ujung gigi seri atas sambil dinaikkan pangkal lidahnya. Ya, makhraj zo itu satu tempat, satu makhraj dengan huruf zal. Dari mana? Dari ujung lidah. Ujung lidah diarahkan atau ditempelkan pada ujung gigi seri atas, kemudian pangkal lidahnya dinaikkan. Kenapa pangkal lidahnya dinaikkan? Karena huruf zo ini punya sifat isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik, PLN. Betul ya? Nah, jadi taghayyuzan. Karena kalau tidak kita naikkan pangkal lidah kita, maka muncul bunyinya adalah bunyi zal. Za, tidak zo. Zo. Zo itu dari mana? Bisa berbunyi vokal O dari mana? Dari pangkal lidah yang terangkat. Ya, bukan dari bibir yang maju, bukan dari bibir yang monyong. Makanya tidak perlu dimonyongkan bibir kita. Tidak perlu dimajukan bibir kita. Tapi diangkat pangkal lidah. Taghayyuzo. Zo. Halaman 361 ya. Baik, kita lanjut. Wa iza ulqu minha makanan dayyiqa. Makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura. La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Qul azalika khairun am jannatul khuldil lati wu'idal muttaqun. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Jaza' zai, di atasnya terdapat tanda alis, alisnya alis tebal. Betul ya? Tanda alis tebal itu alis yang punya gigi, yang punya taring, maka pasti di dalamnya terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Mad bertemu dengan hamzah kalimat yang sama. Mad wajib muttasil. Lihat rumus di atas. Ya, ahlan Kak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, kita sudah masuk di halaman 361. Boleh sambil buka mushaf atau juga boleh sekadar nyimak di HP-nya masing-masing boleh. Jazaa tadi balik ke sini 5 harokat, ada tanda 5 nih, ada angka 5. Angka 5 ini berarti bacanya 5 harokat. Kemudian ada juga rumus MW. MW ini mad wajib muttasil.
Kemudian pa dibaca panjang. Jadi kalau kita belum tahu hukumnya, belum tahu cara bacanya, tinggal kita lihat kode di atas kalimatnya. Jadi setiap baris di mushaf ini sudah dilengkapi dengan tanda-tandanya. Qurannya ada jualan di mana? Nanti di akhir Bunda Sofia ya. Silahkan Bunda Sito Sofia ikut belajar dulu. Nanti di akhir. Yang pengen Quran nanti di akhir. Izin ya. Kita sedang belajar dulu. Jazaa tadi balik ke sini 5 harokat mad wajib panjang. Bagaimana cara kita memastikan itu dibaca 5 harokat? Pakai ketukan. Perhatikan penunjuk saya nih. Penunjuk ngaji ini yang warna putih. Jazaa. Nah, lihat ya. 5 kali. 5 ketukan. Jaza'an wa masira. Begitu. Mudah? Insya Allah. Ya, atau juga bisa kalau kita nggak pakai penunjuk, bisa pakai hitungan jari. Yang penting 5 gerakan kita. Ya, 5 gerakan penunjuk ngaji atau 5 gerakan jempol kita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 harokat. Harokat itu apa sih artinya? Harokat itu kan gerakan ya. Betul tidak? Berarti ada 5 gerakan, 5 ketukan saat kita memanjangkan zai. Ya. Jaza'an wa masir. Kita lanjut. Kanat lahum jaza'an wa masira. Lanjut berikutnya. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Min dunillahi fayaqulu antum adlaltum ibadi. Antum adlaltum ibadi haulai am hum dhallus sabil. Perhatikan di sini ada lapad haulai. Di atas huruf H ada tanda alis. Di atas huruf lam alif juga ada tanda alis. Kira-kira kalau kita simak, kalau kita perhatikan tanda alisnya sama atau beda? Tanda alis di lafadz haulai sama atau beda? Ayo, sama beda? Tidak, betul ya? Beda. Alhamdulillah. Beda. Ya. Mana perbedaannya? Kalau yang pertama ini bertaring. Maaf, yang ini tidak bertaring. Kalau yang ini dia bertaring. Kalau yang tidak bertaring maka hukumnya adalah mad
jaiz munfasil. Kalau yang bertaring ini namanya mad wajib muttasil. Nah, alhamdulillah bisa membedakan? Ya, insya Allah. Ya. Waalaikumsalam Bunda Angelina. Saya mau nanya, apakah berdosa ngaji tapi enggak tahu tajwidnya? Perhatikan Bunda Angelina dan juga ya Bunda yang lain. Ada satu bait yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات. Kata Imam Al-Jazari, wajib dengan kewajiban yang amat sangat bagi para pembaca Al-Quran itu sebelum memulai membaca Al-Quran hendaknya terlebih dahulu memahami persoalan makharijul huruf dan juga sifatnya. Berarti menjadi satu keharusan. Nah, nanti ada dari sini ada dua pendapat. Ada pendapat yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Cukup diwakili segelintir orang. Nah, tapi juga akan menjadi wajib ain jika kita itu betul-betul terbiasa bahkan hendak ingin mendalami Al-Quran. Gitu ya, Bunda Angelina ya. Jadi menjadi satu keharusan. Kenapa? Karena kalaulah kita hari ini belum bisa membedakan pelafalan huruf itu, maka konsekuensinya nanti berkaitan dengan pemaknaan. Karena beda cara melafalkan, beda makhraj, beda huruf, beda arti, beda makna. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu selingan saja. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Angelina. Lanjut ke sini. Haulai, yang pertama tanda alis, alisnya tipis, lihat rumusnya 5 harokat, majaiz munfasil, dibaca panjang. Sedangkan yang kedua, ada tanda alis tebal. Alis tebal itu lihat rumusnya 5 harokat, mad wajib. Ini mad jaiz MJ, ini mad wajib. Sama beda? Beda. Yang pertama kita lihat mad jaiz itu saat ada mad bertemu dengan hamzah tapi kalimatnya terpisah. Mana terpisah Kang? Itu kan tersambung. Ya betul. Ini secara tulisan memang tersambung. Tapi secara hukum dia terpisah. Makanya ini kalau kita detailkan namanya mad jaiz munfasil hukmi. Tulis. Kan ada dua ya. Ada mad jaiz munfasil hakiki. Dilihat dari makna dan juga tulisannya terpisah. Kalau ini antara ha yang di dalamnya ada mad kemudian dengan hamzah itu tersambung tulisannya, betul tidak? Ini ha dan hamzah nyambung tidak tulisannya? Coba saya mau cek dulu. Sama tidak tulisannya? Sama tidak tulisannya? Atau nyambung tidak tulisannya? Nyambung ya. Kalau nyambung atau secara tulisan dia tersambung, sedangkan dari sisi padanan kalimatnya dia terpisah, maka ini adalah mad jaiz munfasil hukmi. MJM hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi. Ya, secara makna sudah jelas dia terpisah. Secara tulisan tersambung. Ya, tersambung. Terus kalau ada yang misalkan mad jaiz munfasil secara tulisannya terpisah, apa namanya? Itu hakiki. Maknanya terpisah, tulisannya juga terpisah, maka mad jaiz munfasil hakiki. Kalau yang tulisannya tersambung, mad jaiz munfasil hukmi. Jelas ya?
Panjangnya sama tidak Kang antara yang hukmi dengan yang hakiki? Sama. 5 harokat. 4 atau 5 harokat, muqaddamnya 4, prioritasnya 4, maksimal 5 harokat. Sama di segitu ketukannya. Yang membedakan hanya istilahnya saja. Dilihat dari kondisi ataupun tulisannya terpisah atau tersambung. Jelas ya? La, sedangkan yang la'i lihat. Kebalikannya. Kalau yang la'i. Ini kan mad wajib muttasil, secara maknanya tersambung, tapi kalau dilihat di sini, nah, secara tulisannya terpisah. Jangan terkecoh hanya dilihat dari tulisan. Ya, tidak terkecoh hanya dilihat dari apa? Tulisan. Karena yang dilihat secara utama, yang pertama kali dilihat itu bukan dari sisi tulisannya, tapi dari sisi padanan kalimatnya. Maknanya tersambung atau terpisah, itu saja. Jelas? Nah, cuman kalau pakai yang ini kan enak. Kalau pakai mushaf yang saya pakai untuk pembelajaran tajwid, enak. Jadi kita nggak usah bingung-bingung menelaah, melihat. Tinggal fahami saja singkatan-singkatannya atau rumus-rumusnya, insya Allah aman. Seperti ini. Ini kalau secara bentuk mungkin agak-agaknya ada perbedaan tapi nggak nampak jelas. Nggak begitu menonjol. Karena kan bentuk alisnya mungkin hampir sama. Kalau bagi yang tidak bisa membedakan dari sisi tanda alis. Ya tinggal lihat rumusnya. 5 MJ pa, 5 MW pa, yang satu 5 mad jaiz munfasil. Baca panjang 5 harokat, yang satu mad wajib muttasil dibaca panjang 5 harokat. Lanjut ya. Ulang dari sini. Haulai amhum dhallus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana ma kana yanbaghi lana an nattakhiza min dunik. Lihat di sini, nun sukun bertemu dengan huruf nun, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Maka lihat rumusnya di sini 2 IGDE, 2 harokat. Idgham bi gunnah kamil dibaca dengung. Nun sukun bertemu dengan nun, 2 harokat, idgham bi gunnah dengung. Apa idgham bi gunnah? Idgham itu secara sederhananya memasukkan apa? Memasukkan nun sukun atau tanwin pada huruf idgham. Mana huruf idghamnya? Lihat setelah nun sukun atau tanwinnya mana nun. Jadi idgham memasukkan nun sukun pada huruf nun. Kalau di sini, kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka rumusnya tahan 2 harokat. Idgham bi gunnah dibaca dengung. Jelas? Jangan terburu-buru, sabar. Jadi idgham, ikhfa, iqlab yang mengandung unsur-unsur gunnah, yang mengandung kadar-kadar dengung, maka sabar. Sabar, jangan terburu-buru. Contoh di sini, an-nattakhiza, tidak an-nattakhiza. Kalau dibacanya barusan seperti itu, maka di sana belum ditahan. Ya.
baru sekadar masuk nun pada nun, tapi belum ditahan. Anna, bahkan bisa jadi nggak masuk. Karena fokusnya satu melafadzkan nun sukun, yang kedua fokus melafadzkan nattakhidha. Jelas? Yang dimaksud 2 IG, 2 IG, D. 2 harokat, idgham bi gunnah, dengung. Jelas tidak? Jelas apa jelas banget? Insya Allah jelas. Aman? Sampai sini aman penjelasannya teman-teman? Nah, jelas ya. Jadi 2 harokat dibaca idgham bi gunnah, dengung. 2 harokat idgham bi gunnah baca dengan kondisi dengung. Ulang dari sini. Annattakhiza min dunika min awliya. Sama ya, 5 MW Pak. 5 harokat mad wajib muttasil dibaca panjang. Kalau dalam kondisi sukun maka boleh 6 harokat. Berapa? 6 harokat. Hanya saat kondisi wakof, maaf bukan sukun. Ya samalah wakof. Kalau dalam posisi wakof kita berhenti di lafadz aulia, maka kan otomatis hamzahnya jadi sukun. Ya, hamzahnya di akhir kalimat. Kalau berhenti di lafadz aulia maka boleh panjang 6 harokat. Catatan hanya pada saat wakof, itu pun hamzahnya di akhir kalimat. Ya, monggo silahkan Bunda Sutarmi. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung teman-teman. Ya, yang belum membagikan yuk, boleh bagikan dulu yuk. Kita niatkan sambil syiar Quran. Ya, kita niatkan sambil mengajak kerabat kita, saudara kita untuk belajar Quran. Jelas sampai sini? Kalau berhenti, kalau wakof maka boleh 6 harokat, wasol 5 harokat. Mad wajib muttasil. Ulang dari sini. Min awliya walakin matta'tahum. Nun sukun ada spasi. Ini maksudnya spasi apa? Nah, nanti dibahas. Nun sukun bertemu dengan mim maka 2 IGDE 2 harokat idgham bi gunnahnya bi gunnah kamil dibaca dengung. Waalaikumsalam Bunda Lina, ahlan, selamat. Nun sukun bertemu dengan mim, sama halnya ketika yang tadi dibahas. Nun sukun bertemu dengan nun. Nun sukun bertemu dengan mim pun juga sama, tahan 2 harokat. Idgham bi gunnahnya bi gunnah kamil dibaca dengung. Walakim ma, itu yang dimaksud idgham. Masukkan bunyi nun sukun pada huruf mim. Leburkan nun sukun pada huruf mim disertakan dengan tahan 2 harokat dan dengungkan cara bacanya. Jelas? Walakim matta'tahum. Nah, ini tanda spasi ini bisa kita maksimalkan sebagai tanda permulaan atau ibtida ataupun waqaf. Contoh misalkan kita berhenti di awa'aba'ahum di depannya. Berhenti di sini maka mulai bisa langsung dari sini. Ya, lihat ada tanda spasi itu bisa kita maksimalkan untuk aba-aba. Aba-aba berhenti ataupun memulai kalau napasnya pendek. Kalau napasnya tak sampai di akhir ayat. Ya, kita ulang dari sini. Walakin. Ini juga ada spasi ya. Ada jarak
antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Ini dimaksimalkan untuk apa tadi? Bisa kita gunakan untuk aba-aba berhenti atau aba-aba memulai. Ya. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasuz dzikr. Ya, ini ada lafaz az-zikra ketika berhenti. Lihat huruf ro semula harokat fathah nasud zikra. Kalau huruf ro dalam kondisi fathah kemudian dibacanya dengan dibaca fathah, maka ro-nya ro tebal, ro menjadi tafkhim. Tetapi kalau kita sukun atau ketika kita berhenti di lafaz az-zikra karena ada tanda waqaf jaiz, yaitu boleh jeda atau boleh terus, maka cara mengucapkan huruf ro-nya, perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf apa di sini? Huruf kaf. Kafnya berharokat atau kaf sukun. Ayo, ahlan Ibu Mimi, waalaikumsalam. Kafnya berharokat atau sukun? Sukun, betul ya. Kalau kafnya sukun maka lihat lagi sebelumnya. Lihat zalnya kasroh atau fathah. Zalnya kasroh atau fathah. Kasroh. Kalau kasroh berarti ro saat dalam kondisi waqaf atau dalam kondisi sukun berhenti di lafaz az-zikra, ro-nya jadi sukun. Lihat sebelumnya lagi ada kasroh, maka ro-nya dibaca tebal apa tipis? Ayo, yang masih ingat ada 6 kondisi huruf ro dibaca tipis. Salah satunya ini. Baca tipis. Zikr, tidak zikr. Kenapa? Karena ada kasroh sebelum. Rumusnya tadi, ro sukun yang didahului oleh huruf yang sukun, kemudian didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka huruf ro-nya menjadi tipis. Tipis. Kang barusan Kang Zen bilang ro-nya sukun. Kenapa sukun? Itu kan ro-nya fathah. Ya, betul. Huruf ro ini hakikatnya dia harokat fathah. Namun karena kita berhenti di lafaz az-zikra, berhenti di sini, maka kalau berhenti sebuah huruf yang semula berharokat maka akan menjadi sukun. Ya, kalau tebal lanjut, kalau tipis sukun. Kalau berhenti ya. Karena waqaf. Jadi kalau berhenti, sebuah lafaz berhenti, maka huruf terakhirnya jadi sukun. Selama tidak tersambung dengan huruf. Nah, coba, yang tahu sukunnya sukun apa di sini? Di huruf ro lafaz az-zikra, sukunnya sukun apa di sana? Sukun baru atau sukun arid atau sukun aridi boleh. Sukun arid, sukun baru. Saat waqaf. Kaidahnya apa? Ya kaidahnya sukun mahad. Ya, ada 5 kaidah. Ada 5 kaidah saat kita mewakafkan sebuah kalimat, memberhentikan sebuah kalimat. Dari yang 5 itu salah satunya adalah sukun mahad. Sukun mahad yaitu sukun yang secara alami dia menjadi sukun selama tidak tersambung dengan huruf mad. Ya? Yes? Understand? Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi az-zikra ro-nya dibaca tipis. Lanjut.
Wa kanu qauman bura. Sekali lagi. Wa kanu qauman bura. Roknya tebal, panjang 2 harokat mad iwad. Lanjut. Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'un. Fama tastati'una sarfan wala nasra. Hati-hati. Kalau ada mad atau bacaan panjang, kemudian kita waqaf, maka cara melafalkannya jangan sampai diputus. Kenapa? Contoh di sini. Selama tidak ada hamzah ya. Selama tidak ada hamzah, kalau ada mad iwad salah satunya, maka itu memanjangkannya jangan sampai diputus. Setelah 2 harokat jangan diputus. Contoh begini. Wala nasra, nasra, ro. Nah ada seolah-olah ada suara yang diputus, yang dipotong. Bunyi yang diputus. Kedengaran enggak? Wala nasra. Ada ya? Waalaikumsalam Bunda Rusdayini, Bunda Hundariyah. Jelas enggak? Jelas enggak? Yang saya maksud jelas enggak? Jadi gimana tuh Kang cara bacanya? Ya sudah, panjangkan 2 harokat, suaranya habiskan. Wala nasra. Tidak, wala nasra. Beda ya, hati-hati. Itu dari sisi pelafalan. Kenapa jangan demikian? Jangan diputus karena tidak ada hamzah. Beda cerita kalau ada hamzah di akhirnya. Kalau tidak ada hamzah maka tidak perlu diputus suaranya. Habiskan 2 harokat. Ya, Waalaikumsalam Bunda Mulyani. Lanjut. Wa man yazlim minkum nuziqhu azaban kabira. Yazlimmi ada huruf zo. Huruf zo saat dilafalkan maka posisikan pangkal lidahnya naik. Karena huruf zo termasuk di antara huruf yang tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Adakah yang hadir pagi ini, yang menyimak pagi ini, yang mengucapkan huruf zo tapi dalam kondisi dihentak? Ada tidak? Yang merasa seringkali menghentak huruf zo siapa? Cung. Contoh yang menghentak gimana Kang? Wa may yazlim, yazlim, yazlim. Ada yang begitu? Ada yang masih menghentak cara mengucapkan huruf zo? Kalau yang masih menghentak huruf zo, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena huruf zo itu punya sifat yang namanya rokhoah. Sifat apa? Rokhoah. Sifat yang berkaitan dengan suara, suaranya dialirkan. Maka jangan dihentak. Kalau dihentak ujung-ujungnya terputus suaranya. Wa may yazlimmi. Yang kedua. Wa may yazlimmi. Wa may yazlimmi. Kira-kira kalau saya contohkan dengan 2 contoh yang barusan,
Adakah perbedaan dari kedua contoh tadi? Ada tidak perbedaannya? Ada tidak? Wa may yazlim. Yang kedua, wa may yazlimmi. Ada ya? Nah, mana yang diambil? Mana yang dibunyikan? Yang pertama atau yang kedua? Harusnya yang kedua. Kalau yang kedua suaranya dialirkan. Karena dia punya sifat rokhawah. Ya baiknya gimana? Dialirkan. Jangan dihentak. Kalau dihentak maka konsekuensinya suaranya terhenti. Wa may yazlim. Harusnya wa may yazlimmi. Bisa membedakan? Bisa tidak? Hal yang sederhana, tetapi kalau kita abaikan itu merusak karakter hurufnya. Setuju nggak? Sederhana nggak? Sederhana. Antara menghentak dengan mengalir. Antara terputus bunyi dengan tersambung atau mengalir bunyi. Sederhana kan? Tapi kadang sering kali kita lupa ya. Iya susah, ya nggak apa-apa bismillah. Kita belajar pelan-pelan Bunda Bibi. Susah memang karena perlu latihan. Ya perlu dilatih. Tapi minimal kita ngeh dulu dah. Minimal kita ngeh dulu. Minimal kita oh iya huruf zo itu harus dialirkan suaranya. Kenapa? Karena dia punya sifat rokhawah. Walaupun pada tahap prakteknya kita seringkali lupa atau mungkin susah. Ya bismillah nggak apa-apa. Ya yang penting kita pelajari dulu. Yang penting kita ngeh dulu. Yang penting kita tahu dulu. Oh huruf zo alirkan suaranya. Kang, saya tuh suka seringkali bingung cara mengetahui sifat-sifatnya. Pahami saja mengalir atau tidaknya suara, mengalir atau tidaknya napas itu aja. Ya, jadi kalau misalkan kita belum tahu nih nama sifat-sifatnya, sifat hams, sifat syiddah, rokhawah atau hams, jahar dan seterusnya, maka pahami dari sisi yang paling mudah bagaimana posisi kondisinya. Situasi bacaannya. Ngalir atau tidak. Ngalir di sisi suara atau tidak. Ngalir di sisi napas atau tidak. Yang bisa merasakan siapa? Ya kita yang membaca. Ya. Dan juga guru kita yang menyimak bacaan kita. Alhamdulillah. Jadi pelan-pelan, kita belajarnya pelan-pelan teman-teman ya. Ada kalanya kita khusus tadarus ya. Ada kalanya kita khusus baca Quran saja. Ada kalanya kita detailkan dengan pembelajaran yang santai, ringan. Walaupun mungkin secara ayat gak banyak yang kita baca. Hanya 1 halaman atau 2 halaman. Tapi kan kita ditambah dengan pembahasan-pembahasan. Yang boleh jadi pembahasan itu mungkin tidak dibahas di pertemuan-pertemuan kita sebelum-sebelumnya ataupun di pertemuan-pertemuan lain. Di ngaji-ngaji yang lain mungkin gak kita bahas. Makanya saya cari celah sekiranya mana posisi, mana kira-kira yang berpotensi terabaikan itu yang nanti kita bahas. Contoh pada lafaz yazlim. Ya, zo. Itu dialirkan suaranya. Lanjut. Wa may yazlim minkum nuziqhu azaban kabira. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin
minalmu, hati-hati, alif lam. Alif lam di sini kira-kira dibacanya nampak atau tidak? Alif lam pada lafad minal mursalin dibaca nampak atau tidak? Dibaca jelas atau tidak? Dibaca jelas ya. Dibaca jelas. Maka kalau dibaca jelas, perhatikan. Satu, jangan sampai lamnya ditahan. Awas. Lam pada lafad minal mursalin. Alif lamnya coba saya mau tanya dulu deh. Kira-kira alif lamnya alif lam apa kalau yang dibaca? Kalau lamnya dibaca kira-kira alif lam apa di sana? Alif lam syam qamariyah. Betul. Ahlan Bunda Elvi. Alif lam qamariyah berarti jelas atau tidak? Jelas. Nampak atau tidak? Nampak. Saat nampak yang perlu diperhatikan tadi. Satu, lam jangan ditahan. Contoh, minal tidak dibaca demikian. Yang kedua tuh pundak muna. Jangan sampai dipantulkan, terpantul minal mure. Apalagi roknya juga dipantulin, jangan. Minal mursalin. Enggak. Hati-hati. Ya, memantul tidak. Minal awas. Terus kenapa itu bisa terjadi memantul begini? Lam secara sifat itu dia punya sifat tawasud bainiyah. Wa baina rikhwin wa syadidin lin umar. Di antara sifat yang terdapat antara syiddah dan rokhawah, di antara terhenti dan mengalir suara, ada yang namanya sifat tawasud bainiyah. Apa itu tawasud bainiyah? Sifat di antara mengalir dan terhenti. Atau yang paling mudahnya alirkan sedikit saja. Contoh pada lafaz, contoh pada huruf lam. Nah, terus kenapa itu bisa ada pantulan begini? Kalau kita tidak hati-hati melepaskan suaranya dan juga melepaskan lam dari makhrajnya. Dari mana makhraj lam? Tepi lidah nempel pada gusi atas. Tepi lidah menempel pada gusi atas. Kemudian kita lepaskan tepi lidah itu dari gusi atas saat selesai melafalkan huruf lam. Kemudian kita tidak hati-hati pada aspek suara maka akan memantul. Minal. Paham? Jadi saat kita melepaskan lam dari tepi lidah, saat melepaskan tepi lidah, ujung lidah dari gusi atas, maka di saat itu pula suara kita kondisikan. Jangan sampai mengalir suaranya. Jangan sampai ada suara yang keluar. Saat melepaskan ujung lidah atau tepi lidah dengan gusi atas itu berarti suara juga sudah terhenti. Minal. Tidak minal hati-hati ya. Jadi saat nempel ada lamnya minal, tapi karena saat melepaskan tadi tepi lidah dari gusi atas itu suara kita mengalir, maka akan muncul pantulan. Jelas? Aman? Jelas di sini jelas? Aman. Jelas aman. Bisa difahami? Bisa? Insya Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Aman, alhamdulillah.
Jadi kalau yang tadi yang bertanya kenapa itu bisa memantul, berarti ada masalah pada saat melepaskan tepi lidah dari gusi atas dengan suara yang keluar. Jadinya tadi ujung lidahnya sudah dilepas, tepi lidahnya sudah dilepas dari gusi atas, suaranya masih mengalir. Makanya akan ada pantul. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan saat mengucapkan lam, terutama pada alif lam mukamariyah, adalah jangan sampai terjeda. Apa yang ketiga? Jangan sampai terjeda. Terjeda. Minal mursalin. Minal mursalin. Minal mursalin. Alih-alih kita ingin menjaga lam agar tidak memantul, ternyata tetap malah muncul masalah baru. Jadinya dijeda. Awas, tidak juga. Nah, 3 hal yang seringkali kita abai, seringkali kita lalai, seringkali kita lupa. Minal mursalin. Nah, apa tadi yang pertama? Jangan ditahan. Yang kedua, jangan dipantulkan. Yang ketiga, jangan dijeda. 3 hal itu. Catat baik-baik, simpan baik-baik. Bisa ya? Paham sampai sini? Sudah 53 menit. Tidak terasa pagi ini. Kalau roknya tebal ya Kang? Yes. Rok dibaca tebal karena sebelumnya ada harokat dhammah. Ya. Salah satu rok dibaca tebal itu saat apa? Diawali dengan huruf yang berharokat tebal. Masya Allah. Bunda suka isi ahlan. Sambil ngagebuk di Serang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya. Baru panen bunda suka isi ya. Masya Allah. Gitu ya. Mursalin. Roknya dibaca tebal. Baik, kita ulang. Kita ulang dari wama arsal. Wama arsalna qablaka minal mursalin. Papua Selatan hadir ahlan. Terima kasih ya Pak Muhammad Budi. Ulang dari sini. Minal mursalina illa an. In ya, bukan an. Maaf. Kita ulang. Minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am. Berhenti di sini. Di lafaz at-ta'am. Maka ulang dari la ya'kulu. La ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sin juga hati-hati. Aswa, tidak aswa, tapi aswa. Alirkan. Ya, jangan pelit-pelit. Hati-hati ya. Sin juga sama. Sin punya sifat, hams juga punya sifat, rokhawah punya sifat alirkan napas, punya sifat alirkan suara. Dialirkan suara dan juga nafasnya, jangan terhenti. Fil aswaq. Jelas ya? Kita ulang. La ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq.
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Hati-hati, tak sukun punya sifat hams. Tadi malam kalau tidak salah kita bahas. Dari huruf-huruf yang punya sifat hams, ada 2 huruf yang perlu kita catat baik-baik. Yang pertama adalah huruf ta. Yang kedua adalah huruf kaf. Apa saja? 1 huruf kaf, 1 huruf ta, 2 huruf kaf. 1 apa? Huruf ta, 2 huruf kaf. Kenapa mesti dicatat baik-baik, Kang? Memangnya ada apa di sana? Kalau yang tadi malam ikut dan masih ingat, huruf ta dan huruf kaf dari sisi huruf atau dari sisi bunyi, bukan huruf ya, dari sisi bunyi dia punya sifat syiddah. Tulis. Huruf ta dan juga huruf kaf dari sisi suara dia punya sifat syiddah, terhenti suara, terhenti bunyi. Oleh karena huruf ta dan huruf kaf ini dari sisi suara dia terhenti, maka saat dia sukun sifat hamsnya berada pada kadar percikan saja. Jadinya PN, percikan nafas. Tidak dialirkan seluruhnya. Kenapa? Karena tidak ada suara yang mengalir. Akan dialirkan seluruhnya, manakala suaranya juga mengalir. Contoh seperti tadi, sin. Fil as. Ya napasnya mengalir, ya suaranya mengalir. Itulah kenapa lebih jelas aliran nafasnya. As. Tapi kalau huruf yang punya sifatnya syiddah, lawan dari rokhawah, lawan dari mengalir apa? Terhenti. Terhentinya suara. Maka tadi sekali lagi kesimpulannya, maka pada saat dibunyikan ada pada kadar percikan nafas saja. Nah, tidak nah. Aman. Jelas. Aman ya? Jelas ya? Bisa? Gitu. Jadi kadar percikan nafas saja. Baik, kita ulang. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kemudian tak marbutoh, harokat tanwin fathah saat waqaf jadi hak dibunyikannya ya. Tidak dibunyi tak. Fitnat. Tidak fitnat. Ini ada kaidah badal. Ya, dalam waqaf ada 5 kan, salah satunya tadi sudah kita bahas sukun mahad, yang kedua ada kaidah badal. Biasanya terjadi salah satunya pada tak marbutoh. Maka berubah jadi hak. Fitnah. Lanjut. Atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Terakhir. Wa kana rabbuka basira. Allah ya
Sadaqallahul azim.